Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Karyani Tritialani MPD dari SMA Negeri 1 Brau, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, dalam kegiatan penganugerahan guru, saya memiliki inovasi dan praktik baik yang berkaitan dengan teater dan literasi serta inovasi di Taman Bacaan Gang Jagat. Dengan kegiatan penganugerahan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sebuah karya prestasi, terutama bagaimana cara membangkitkan karakter putra-putri siswa SMA Negeri 1 Brau. Dan tentunya di sini memiliki strategi. Di dalam teater saya menyampaikan dengan strategi 4M yang berkaitan dengan dramaturgi, dan di literasi tentunya saya mengembangkan di layanan baik podcast dan multimedia. Dalam pengembangan literasi, saya mengembangkan di Taman Baca Masyarakat bernama Gang Jagat di Kelurahan Tanjung Redep. Tentunya banyak program-program di TBM untuk menarik dan meningkatkan minat baca masyarakat. Dan kita akan lihat inovasi-inovasi apa saja yang sudah dikerjakan dalam praktik baik saya. Teater AKBS tentunya di sini selalu hadir untuk mengisi kegiatan seni di SMA kami. Selain mengisi acara seni, kami juga selalu konsisten menjadi agenda program dalam sebuah event. Dan kami memiliki identitas karakter, yaitu mengangkat kearifan lokal budaya Berau, karena menjadi komitmen kami mengangkat nilai-nilai budaya dari Kabupaten Berau. Sering mementaskan naskah-naskah yang diadaptasi dari cerita rakyat. Bahkan, banyak isu-isu kami berani mengangkat isu-isu sosial. Pementasan mereka seringkali mengandung pesan moral, kritik sosial yang sangat membangun terhadap fenomena yang terjadi. Bahkan di sini lahir solidaritas dan kekeluargaan yang kuat. Di balik panggung, teater AKBS dikenal memiliki ikatan anggota yang erat dengan lahirnya anggota luar biasa. Proses latihan yang intens, kerja tim, dan mempersiapkan properti dan artistik, serta dukungan satu sama lain. Dengan bangunan-bangunan yang megah dan taman-taman yang anggun. Prestasi dan pencapaian tentunya memiliki rekam jejak yang sangat membanggakan bagi kami. Karena apa? Proses itu sangat luar biasa. Terutama bagaimana menuju anak gemar dan mampu. Di sini perlu adanya sebuah strategi. Dengan PDT, dengan strategi 4M, di teater AKBS ditentukan dengan bagaimana manajerial, bagaimana juga mengonsep, bagaimana juga memahamkan, menganalisis, serta di sini memerankan. Selain kita pentas hanya mengisi seni, tapi kita juga melahirkan aktor-aktor serta aktris baik di festival dan lomba seni siswa nasional maupun lomba monolog ataupun penghargaan tingkat nasional, karena kami pernah mengikuti FTRN di ISI Yogyakarta secara keseluruhan. Di sini teater AKBS sebuah kelompok yang tidak hanya fokus dengan akting, tapi juga pembentukan karakter, pelestarian budaya, dan pencapaian prestasi. Karena ini akan membawa anak-anak generasi emas ke depan semakin mumpuni, semakin percaya diri, dan meyakini akan tujuan hidup. Gerakan Literasi Sekolah atau GLS merumuskan sebuah konsep yang baru
melalui tindakan nyata, karya, dan inisiatif yang berfokus pada pembinaan. Ekosistem literasi yang aktif dan berkelanjutan, baik di dalam maupun luar sekolah, ini menuntut untuk menekankan aspek kunci yang menjadi ciri khas pendekatan. Saya selalu menginginkan kolaborasi karena kegiatan yang mempromosikan literasi akan melibatkan sebuah pemahaman bahwa gerakan literasi sekolah memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, pimpinan, dan warga sekolah, serta siswa. Pemberdayaan di dalam literasi tentunya bukan hanya membaca 15 menit saja, tapi kita harus menciptakan ruang dan wadah bagi para siswa dan masyarakat untuk berinteraksi dengan buku dan kegiatan literasi lainnya. Di gerakan literasi sekolah banyak yang saya kembangkan, terutama yang pertama bagaimana pemahaman pembagian tugas antara para pembina yang ada di sekolah. Ada 5 tahapan. Ada perpustakaan, ada literasi baca tulis bahasa Indonesia, ada literasi numerasi, ada literasi bahasa asing, dan literasi keagamaan. Dan di sini menjadi keteladanan dari masing-masing guru-guru yang berkolaborasi dengan tim GLS untuk menyalurkan bakat-bakat anak-anak yang selama ini kita analisis ternyata luar biasa. Baik nanti berdasarkan karya sastra maupun memotivasi peserta didik bukan hanya menjadi pembaca, tetapi menjadi pencipta karya. Dan dari GLS inilah lahirnya kita buku-buku yang memiliki inovasi, terutama untuk para penulis pemula di sekolah dan penulis guru-guru. Alhamdulillahnya perpustakaan SMA Negeri 1 Berau memiliki program-program yang luar biasa bekerja sama dengan tim gerakan literasi sekolah. Jadi para pegiat literasi di sekolah berkolaborasi untuk membuat sebuah rancangan yang akan dipraktikkan kepada anak-anak. Tentunya dari gerakan ini lahir untuk mengemban sebuah ilmu baru, yaitu ilmu broadcasting. Di ilmu broadcasting kita mengajarkan kepada anak-anak dari mulai bagaimana kita memiliki tatanan sebelum untuk tampil itu, membuat dulu KAK rancangan, dan bagaimana TOR ketika siapa yang menjadi narasumber. Dan ini menjadi praktik baik kami di sekolah, gerakan literasi sekolah dengan perpustakaan SMA Negeri 1 Berau, dan sampai saat ini Smart Podcast perpustakaan ini sudah sampai ke 40 episode. Dan tentunya yang membanggakan adalah bukan hanya ruang lingkup SMA 1 saja, tapi banyak narasumber yang hadir itu dari tingkat nasional, seperti ini BKKBN ya. Ada juga dari Jakarta tim penilai untuk pelaksanaan ujian. Ada juga yang hadir dari Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur yang berkolaborasi membuat MOU. Bahkan kami didatangi dari sekolah-sekolah lain menjadi sharing tentang bagaimana perkembangan literasi di SMA Negeri 1 Berau. Tentunya harapan ini literasi membawa dampak yang baik untuk anak-anak di Kabupaten Berau. Dan harapannya banyak karya yang lahir dari kegiatan gerakan literasi sekolah. Taman Bacaan Masyarakat Enggang Jagat ada sejak tahun 2018. Setelah 6 tahun berkiprah, TBM Enggang Jagat mendapatkan nomor pokok perpustakaan dan didirikan keberadaannya di Jalan Durian 2, nomor 10, RT 10, Tanjung Redep. Dan awal fase perubahan mulai dari buku cetak yang hanya 10 buku dan belum tersistematis
dan sampai memiliki koleksi 300 buku dan ditambah 1000 buku sumbangan dari Perpustakaan Nasional. Tentunya bagi kalangan pengelola di sini harus banyak bersinergi, bekerja sama dengan para tim literasi, dan saat ini kami lagi mengadakan workshop terkait bagaimana menulis puisi, menulis cerpen, serta membuat film pendek. Dan pemateri dihadirkan langsung dari para seniman di Provinsi Kalimantan Timur dari Samarinda. Dilihat dari data TBM Enggang Jagat, data untuk jam buka itu dimulai jam 10 dan sampai tutup jam 20. Koleksi perpustakaan sudah mencapai 1.300 judul dan memiliki sumber daya manusia perpustakaan sebanyak 6 orang. Dan anggota perpustakaan kami memiliki 27 orang, bahkan ini ada menambah. Kegiatannya apa saja yang diadakan di TBM Enggang Jagat, yaitu layanan kartu anggota, layanan peminjaman, dan layanan referensi. Dan di sini ada layanan soft drink, ada juga layanan wifi, layanan peminjaman bahan terekam, layanan bacaan terbitan berkala, layanan kunjungan perpustakaan, layanan koleksi deposit, layanan informasi terbaru, dan layanan cetak karya. Halo semuanya, saya sebagai anggota TBM Enggang Jagat merasa tempat ini sangat nyaman untuk belajar ataupun hanya untuk membaca buku. Lalu tempat ini juga makanan yang disajikan affordable banget loh untuk di kalangan pelajar. Lalu di sini menyediakan fasilitas buku yang banyak banget, dari buku fiksi hingga non fiksi. Pokoknya TBM Enggang Jagat ini nyaman banget. Buruan kesini guys. Dah. Demikian praktik baik saya terkait bagaimana saya membimbing dan membina di Teater AKBS, serta sebagai Ketua Gerakan Literasi Sekolah, dan saya sebagai Ketua Taman Baca Masyarakat Enggang Jagat. Mudah-mudahan inovasi dan karya-karya ini membawa nama saya berada di penganugerahan GTK tahun 2025. Salam literasi.